Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Nugroho. Saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Arif Gunawan Dwi Nugroho. Dan tujuan dari presentasi ini untuk mengetahui tema dengan judul pengujian substantif persediaan observasi penghitungan. Lupa dari itu, presentasi ini saya ambil buku dari Modern Accounting edisi ke-7 dari Boynton Johnson Kell, jilid 2. Agenda yang akan dibahas yaitu yang satu, A. Sifat siklus produksi. Yang B. Materialitas dan resiko inherent. Yang C. Pemahaman bisnis dan industri klien. Yang D. Ini pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yaitu penetapan waktu dan luas observasi. Rencana penghitungan persediaan. Bawahnya lagi pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Yang E. Pengujian penetapan biaya persediaan. Yang F. Pengujian persediaan yang disimpan dikendalikan oleh pihak ketiga. Berikutnya, ini materi pertama, yaitu sifat siklus produksi. Sifat produksi itu berhubungan dengan konversi barang baku menjadi jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku untuk produksi dan berakhir ketika barang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini sebagai transaksi fabrikasi. Jadi siklus ini berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi
menjadi barang jadi. Yang berikutnya ini siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus lain berikut ini. Ya, ini yang berkaitan dengan sifat siklus produksi. Yang pertama, siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus lain berikut ini. 1. Siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Jadi ini yang berkaitan penting di sifat siklus produksi. Ada 3 ini. Ini presentasi ini saya ambil sedikit penting-penting saja, ini presentasinya. Nah, sedangkan pengertian siklus konversi tersendiri ini adalah siklus konversi berhubungan dengan transaksi kegiatan produksi, mulai dari perencanaan produksi, anggaran, mulai dari pelaksanaan rencana produksi, anggaran produksi, pelaksanaan produksi, sampai dengan pelaporan kegiatan baik untuk laporan manajerial maupun laporan keuangan. Jadi ini pengertian siklus konversi. Berikutnya yang akan dibahas materinya sifat siklus produksi, persediaan, fungsi, dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konversi bahan baku ke barang jadi. Yang A, perencanaan produksi. B, pengendalian jenis dan jumlah produk. Yang C, pengendalian tingkat persediaan. Yang D, berbagai transaksi maupun kejadian yang bersangkutan dengan proses produksi. Nah, ini sifat siklus produksi persediaan. Sifat siklus produksi sangat berkaitan dengan persediaan. Ini hampir kaitan. Produk dimulai dengan perencanaan produksi. Berdasarkan produksi, perusahaan dapat menaksir kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan baku membantu dalam proses produksi, menyebabkan adanya jenis persediaan baru, yaitu persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Nah, ini itu sifat siklus produksi persediaan. Materi berikutnya yang akan dibahas tentang tentang materialitas
dan resiko inherent materialitas ini persediaan adalah unsur dari yang material dan audit atau persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapatan tentang pelajaran penyaji laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu berkaitan dengan materialitas yang bawahnya. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besar salah saji yang bakal sehat. Pembawanya pertimbangan sekunder adalah hubungan dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Ini yang ketiga, pertimbangan sekunder adalah hubungan dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Ini sedangkan resiko inherent persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut ini. Volume transaksi pembelian, fabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Sering terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, dan tenaga tak langsung, biaya produk gabungan, dan disposisi varians dan akuntansi untuk bahan dari bahan sisa dari proses produksi dan masalah akuntansi biaya lainnya. Persediaan mungkin dijual dengan perjanjian atur pembelian kembali. Nah, itu kembali. Sedangkan materialitas ini melestarikan pentingnya persediaan bagi pabrik dan pedagang eceran. Bagi entitas ini, persediaan adalah unsur yang material audit atas persediaan merupakan hal penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran laporan secara keseluruhan. Itu materialitas. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah pertimbangan untuk dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan
pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah hubungan dengan biaya untuk mencari kesalahan. Umumnya audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketetapan penilaian persediaan memerlukan banyak biaya. Akibat auditor biasa akan mengalokasikan satu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas audit tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan. Jadi ini presentasi ini saya ambil sedikit dari buku, selebihnya saya perjelas. Sedangkan ini resiko investment ini untuk dagang grosir atau pedagang encer, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut ini, yaitu volume transaksi pembelian diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam kesediaan bahan tenaga kerja dan overhead tak langsung biaya produk gabungan, dan di sisi varians biaya akuntansi sisa dari proses produksi dan masalah akuntansi biaya lainnya. Contohnya lagi sangat beragam jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan seperti volume geometrik, timbang persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Yang bawahnya lagi, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dari kerusakan serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Bawahnya sangat beragam jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Yang bawahnya lagi, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketetapan penilaian persediaan itu. Yang bawahnya, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Jadi ini resiko investment ini dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan itu. Materialitas adalah tingkat salah saji berpengaruh besar terhadap keputusan laporan keuangan. Dan ini material ini berpengaruh sekali bagi keputusan pengguna laporan keuangan. Angka materialitas ini ditentukan berdasarkan tingkat resiko salah saji. Semakin tinggi resiko salah saji,
semakin rendah toleransi terhadap salah saji. Angka materialitas semakin kecil. Angka materialitas penting sebagai pedoman bagi auditor dalam menyikapi salah saji yang ditentukan. Jadi materialitas sangat berpengaruh sekali besar terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, ini sudah dijelaskan angka materialitas ditentukan berdasarkan tingkat risiko salah saji. Semakin tinggi risiko salah saji, semakin rendah toleransi terhadap salah saji. Angka materialitas semakin kecil. Materialitas penting sebagai pedoman bagi auditor dalam menyikapi salah saji yang ditemukan itu. Yang berikutnya materi berikutnya yaitu pemahaman bisnis industri plan. Pemahaman bisnis dan industri plan ini pemahaman dan ini apa sih pemahaman industri ini? Audit mengembangkan strategi untuk berdasarkan risiko salah saji yang materialitas. Langkah pertama yang dalam penilaian risiko itu adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri plan, karena hal-hal tersebut juga membantu auditor dalam yang mengembangkan ekspektasi tentang total pendapatan dalam memahami kapasitas klien, pasar, dan pelanggan klien. Mengembangkan ekspektasi tentang margin kotor dan memahami pangsa pasar dan keunggulan kompetitif advantage klien di pasar. Membawanya lagi mengembangkan ekspektasi tentang piutang bersih berdasarkan periode penghasilan rata-rata untuk klien dan industri ini. Pemahaman bisnis industri kan ini yaitu langkah pertama dalam risiko bisnis klien. Di samping itu, proses menghasilkan pendapatan itu juga memerlukan beberapa beban seperti harga pokok penjualan atau beban penjualan, sehingga pemahaman mengenai siklus pendapatan dapat membantu
mengembangkan ekspektasi pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan siklus transaksi lainnya dalam menilai resiko bahwa laba yang mengandung salah saji yang material belum diaudit itu. Ini berkaitan dengan pemahaman bisnis dan industri klien. Ya, enggak cuma itu. Contoh, auditor biasanya akan memperoleh pemahaman ini melalui pengalaman sebelumnya dengan perusahaan bersangkutan, itu memperoleh informasi dari asosiasi perdagangan, membaca majalah bisnis dan surat kabar, serta dari publikasi informasi industri, informasi seperti industri, Robin Morris, Associates atau Valueland. Perusahaan rumah tangga memproduksi seperti pencuci, pengerim, replikator atau barang-barang rumah tangga lainnya. Nah, itu pemahaman bisnis dan industri klien. Yang berikutnya, proses penjualan dan penagihan merupakan siklus yang material bagi perusahaan komuter yang menghadapi resiko signifikan berkaitan dengan pengakuan pendapatan, kemampuan untuk menjual persediaan pada margin kotor yang masuk akal, penagihan piutang. Nah, ini proses tersebut ini merupakan siklus transaksi yang material itu perusahaan komuter menghadapi resiko tersebut. Ini ada mau tadi dijelasin, ada 3 itu. Yang berikutnya judulnya yaitu ini. Berikutnya temanya yaitu materinya selanjutnya yaitu pelaksanaan operasi penghitungan istilah ini. Penghitungan istilah ini secara menyeluruh yang dilaksanakan setahun sekali pada neraca atau pada tanggal tertentu yang dihadiri penghitungan yang kontinu yang dilakukan atas seluruh persediaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penghitungan ulang atas semua seksi yang terbesar dalam menghitung sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selanjutnya yaitu pelaksanaan operasi penghitungan itu yaitu ada itu dengan itu ada juga itu yang berikutnya pengujian menetapkan biaya persediaan. Penilaian persediaan auditor harus memperhatikan 3 hal itu. Yang pertama, harus sesuai dengan SAK. Yang kedua, penetapan harga atas persediaan yang dibeli dalam
penilaian persediaan yang dibeli, auditor harus menentukan apakah klien menggunakan FIFO, rata-rata tertimbang, atau penilaian lainnya. Auditor harus menentukan biaya-biaya yang dimasukkan dalam penilaian salah satu persediaan. Berikutnya, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Dalam menetapkan harga persediaan yang diproduksi, auditor harus mempertimbangkan biaya per unit atas bahan baku dan jumlah unit yang diperlukan dalam membeli setiap unit output, biaya peroleh atau harga pasar. Untuk menentukan biaya harga peroleh persediaan, auditor harus mempertimbangkan nilai realisasi bersih yang lebih kecil daripada biaya historis. Jadi itu pengujian tentang penetapan biaya itu harus memperhatikan 3 hal tersebut. Agar apa? Biar penetapan harga yang dia itu bisa dibeli dan sesuai harga pasar. Itu berkaitan harus menggunakan FIFO, rata-rata tertimbang, atau metode penilaian lainnya sesuai dengan SAK dari. Jadi itu materi jadi itu materi agenda hari ini. Sudah dibahas siklus produksi, materialitas dari risiko impairment, pemahaman bisnis dan industri klien, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yaitu menetapkan harga lowat itu karena perhitungan persediaan, pelaksanaan persediaan fisik, pengujian penetapan biaya persediaan, pengujian persediaan yang disimpan dikendalikan oleh pihak ketiga ini sudah dibahas. Nah, ini agendanya sudah dibahas semua. Sekian presentasi dari saya. Bila ada materi yang kurang atau kesalahan kata, ini saya mendapat presentasikan ini, saya mengambil inti-intinya aja dari soal yang materi yang Bapak berikan dari Pak Arif. Saya mengambil referensi dari buku Modern Auditing edisi ke-7, Boyton Johnson Kell jilid 2 itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang itu, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang maupun
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.